Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang analisis proses komunikasi pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Kumalasari dan dua rekan saya yaitu Amalia Hidayatul Hikmah dan juga Viko Faisal Sunil. Berikut penjelasan materinya. Unsur-unsur proses komunikasi. Proses komunikasi pemasaran merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide atau perasaan dari perusahaan kepada konsumen melalui berbagai saluran untuk mencapai tujuan pemasaran. Dalam proses ini, terdapat beberapa unsur penting yang perlu dianalisis untuk memastikan efektivitasnya. Berikut adalah pembahasan mengenai unsur-unsur tersebut yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pengirim. Pengirim atau komunikator adalah pihak yang berinisiatif dan bertanggung jawab atas penyampaian pesan. Dalam hal ini, pengirim dapat berupa perusahaan, organisasi, maupun individu. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari pengirim adalah kredibilitas, keahlian, dan daya tariknya. Pengirim yang kredibel dan memiliki keahlian di bidangnya akan lebih mudah dipercaya oleh konsumen. Selain itu, pengirim yang menarik akan lebih mudah mendapatkan perhatian konsumen. Yang kedua itu, pesan adalah informasi, ide atau perasaan yang ingin disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan yang efektif haruslah jelas, singkat, menarik, dan sesuai dengan target audiens. Pesan yang tidak jelas akan membingungkan konsumen. Pesan yang terlalu panjang akan membuat konsumen bosan, dan pesan yang tidak menarik akan diabaikan oleh konsumen. Yang ketiga itu media. Media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Media yang dipilih haruslah sesuai dengan target audiens dan tujuan komunikasi. Contoh media yang umum digunakan dalam komunikasi pemasaran adalah iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Yang keempat itu penerima atau komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari pengirim. Dalam hal ini, penerima dapat berupa konsumen, pelanggan, ataupun khalayak. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari penerima adalah kebutuhan, keinginan, dan karakteristiknya. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan penerima, pengirim dapat menyusun pesan yang lebih relevan dan menarik. Yang kelima itu umpan balik, adalah respon atau reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan. Umpan balik dapat berupa komentar, pertanyaan, ataupun tindakan. Umpan balik penting untuk mengetahui efektivitas komunikasi dan untuk memperbaiki strategi komunikasi di masa depan. Yang keenam itu gangguan atau noise. Gangguan adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi. Gangguan dapat berupa bising, pesan yang tidak jelas, ataupun faktor eksternal lainnya. Gangguan dapat menyebabkan pesan tidak diterima dengan baik oleh penerimanya. Alasan promosi. Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap suatu produk, layanan, atau merek. Ada beberapa yang mendorong perusahaan atau individu untuk melakukan promosi. Di antaranya alasannya, yang pertama itu pemahaman dan kesadaran. Banyak orang termasuk pelaku bisnis belum memahami secara menyeluruh tentang proses komunikasi pemasaran. Promosi materi analisis proses komunikasi pemasaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya komunikasi pemasaran yang efektif. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Materi analisis proses komunikasi pemasaran dapat membantu para pelaku bisnis untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menyusun dan mengelola strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Meningkatkan daya saing di era digital yang kompetitif ini, komunikasi pemasaran yang efektif menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Promosi materi analisis proses komunikasi pemasaran dapat membantu para pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Keempat itu meningkatkan efektivitas dan efektivitas efisien. Dengan memahami proses komunikasi pemasaran, para pelaku bisnis dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan pemasaran dengan lebih optimal. Yang kelima itu meningkatkan ROI atau Return on Investment. Komunikasi pemasaran yang efektif dapat menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Promosi materi analisis proses komunikasi pemasaran dapat membantu para pelaku bisnis untuk meningkatkan ROI mereka dari kegiatan pemasaran. Identifikasi pendengar sasaran. Identifikasi pendengar sasaran dalam konteks komunikasi adalah proses mengidentifikasi kelompok atau individu yang menjadi target dari pesan yang disampaikan. Identifikasi pendengar sasaran sangat penting dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Beberapa cara untuk mengidentifikasi pendengar sasaran antara lain melalui penelitian dasar atau penelitian pasar, analisis data, observasi, dan konsultasi dengan ahli komunikasi atau pemasaran. Dengan mengidentifikasi pendengar sasaran dengan tepat, pesan dan strategi komunikasi dapat disesuaikan agar lebih efektif dan relevan bagi audiens target.
Hal ini akan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan komunikasi. Untuk mengidentifikasi pendengar sasaran dalam konteks komunikasi, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu segmentasi pasar, termasuk segmentasi demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua itu segmentasi geografis, lokasi iklim, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya segmentasi psikografis, gaya hidup, kepribadian, nilai, minat, dan lain-lain. Termasuk juga terakhir segmentasi perilaku, kebiasaan pembeli, penggunaan produk, loyalitas merek, dan lain-lain. Yang kedua itu persona pembeli, membuat persona pembeli yang detail dan realistis untuk mewakili target audiens. Persona pembeli harus menyertakan informasi tentang demografi, psikografi, perilaku, dan points mereka. Yang ketiga itu analisis data, analisis web, data tentang traffic website, sumber traffic, perilaku pengunjung, dan lain-lain. Analisis media sosial juga, data tentang engagement, pengikut, sentimen, dan target audience. Survei dan riset pasar, data tentang kebutuhan, keinginan, dan preferensi target audience. Yang keempat itu pemetaan perjalanan pelanggan, memahami perjalanan pelanggan dari awareness hingga pembelian, dan seterusnya. Hal ini dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi pesan dan konten yang paling relevan untuk setiap perjalanan. Mengidentifikasi pendengar sasaran dalam konteks komunikasi membawa sejumlah keuntungan yang signifikan. Pertama, dengan mengidentifikasi pendengar secara tepat, pesan dan strategi komunikasi dapat disesuaikan agar lebih efektif dan relevan bagi audiens target. Kedua, identifikasi pendengar sasaran dapat membantu meningkatkan keterlibatan audiens serta memperkuat hubungan antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, dengan memilih pendengar sasaran yang sesuai, pesan yang disampaikan memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang lebih besar kepada audiens. Terakhir, mengenali pendengaran sasaran juga dapat membantu meningkatkan pemahaman audiens terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penilaian yang cermat terhadap pendengar sasaran menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas dan dampak positif dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi pemasaran adalah mempengaruhi audiens untuk merespon dengan cara tertentu terhadap produk atau layanan yang dipasarkan. Tanggapan tersebut dapat terjadi pada 3 tingkatan utama, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Tanggapan kognitif mencakup pemahaman dan pengetahuan konsumen terhadap produk atau layanan. Ini berkaitan dengan sejauh mana konsumen memahami informasi yang disampaikan oleh pesan pemasaran. Tujuan dari tanggapan ini yaitu meningkatkan kesadaran, memperjelas informasi, dan pembentukan pemahaman positif. Dan yang kedua yaitu tanggapan afektif. Tanggapan afektif melibatkan perasaan, emosi, dan sikap konsumen terhadap produk atau merek. Fokus pada menciptakan hubungan emosional antara konsumen dan merek. Tujuan dari tanggapan ini yaitu membangkitkan perasaan positif, membangun hubungan emosional, dan meningkatkan sikap positif. Dan yang ketiga yaitu tanggapan perilaku. Tanggapan perilaku mencakup tindakan atau respon konkret yang diambil oleh konsumen sebagai hasil dari pesan pemasaran. Ini dapat berupa pembelian, penggunaan produk, atau interaksi lebih lanjut dengan merek. Tujuan dari tanggapan ini yaitu mendorong tindakan yang diinginkan, membangun loyalitas pelanggan, dan interaksi lebih lanjut. Materi selanjutnya yaitu merancang pesan. Idealnya pesan harus memperoleh pendekatan AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Pendekatan AIDA adalah model yang umum digunakan dalam pemasaran dan komunikasi untuk merancang pesan yang efektif. Berikut adalah cara mengaplikasikan model AIDA dalam merancang pesan. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian, sertakan elemen yang dapat memicu rasa ingin tahu atau keingintahuan, gunakan judul yang menonjol dan singkat untuk menangkap perhatian. Dan yang kedua yaitu interest atau minat. Jelaskan manfaat atau nilai dari pesan, fokus pada informasi yang relevan dan menarik bagi audiens, gunakan cerita atau contoh yang dapat menggugah minat. Yang ketiga yaitu desire atau keinginan. Gambarkan bagaimana produk, layanan, atau informasi yang disampaikan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan audiens. Tekankan manfaat dan keunggulan yang membuat pesan menarik. Gunakan testimoni atau bukti untuk memperkuat pesan. Dan yang keempat yaitu action atau tindakan. Berikan panggilan tindakan yang jelas, tunjukkan langkah-langkah yang harus diambil oleh audiens,
dan gunakan kata-kata yang mendesak untuk mendorong tindakan segera. Materi selanjutnya yaitu tentang saluran komunikasi. Saluran komunikasi merujuk pada media atau metode yang digunakan untuk mentransfer informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terdapat dua jenis utama saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non-pribadi. Saluran komunikasi pribadi ditujukan untuk komunikasi individu. Saluran ini digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antara individu atau kelompok kecil. Contoh, saluran pribadi termasuk percakapan tatap muka, telepon, pesan teks, atau surat pribadi. Karakteristik personal. Saluran ini bersifat lebih personal dari intim, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih rinci dan terperinci. Komunikasi ini cenderung lebih individual dan terarah. Respon cepat. Saluran pribadi seringkali memungkinkan respon yang lebih cepat karena pesan dapat disampaikan langsung kepada penerima dan interaksi dapat terjadi secara real-time. Yang kedua yaitu saluran komunikasi non-pribadi, ditujukan untuk audiens yang lebih besar. Saluran ini digunakan untuk berkomunikasi dengan kelompok yang lebih besar atau publik secara umum. Contoh, saluran non-pribadi melibatkan media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Karakteristik lebih formal. Komunikasi non-pribadi cenderung bersifat lebih formal dan kurang interaktif daripada saluran pribadi. Pesan disusun dengan mempertimbangkan audiens yang lebih luas, dapat mencapai jangkauan yang lebih luas. Saluran non-pribadi memungkinkan pesan untuk mencapai audiens yang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat. Ini saya akan menjelaskan tentang anggaran promosi. Nah, anggaran promosi itu adalah alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan promosi produk atau layanan suatu perusahaan. Nah, tentunya ada beberapa metode anggaran promosi yang umumnya digunakan oleh perusahaan. Nah, yang pertama itu ada metode kesanggupan. Nah, metode kesanggupan ini itu adalah pendekatan dalam menentukan berapa banyak sumber daya yang akan dialokasikan untuk kegiatan promosi berdasarkan kemampuan keuangan dan sumber daya perusahaan. Nah, metode ini itu mempertimbangkan faktor-faktor seperti penjualan, laba, persaingan, tujuan promosi, dan ketersediaan sumber daya untuk menentukan anggaran yang dapat dikeluarkan untuk promosi. Lalu yang kedua itu ada metode keseimbangan persaingan. Nah, metode keseimbangan persaingan ini itu merupakan pendekatan yang didasarkan pada pengeluaran promosi yang sebanding dengan atau sekitar tingkat pengeluaran promosi pesaing utama di pasar. Nah, dalam metode ini perusahaan itu mencoba untuk menjaga keseimbangan relatif dengan pesaingnya dalam hal pengeluaran promosi untuk menghindari kehilangan pangsa pasar atau keunggulan persaingan. Nah, lalu yang ketiga itu ada persentase penjualan. Nah, metode persentase penjualan ini itu adalah pendekatan di mana perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan persentase tertentu dari penjualan yang diharapkan atau yang telah terjadi. Nah, selanjutnya itu ada metode tujuan dan tugas. Nah, metode tujuan dan tugas ini itu pendekatan di mana perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kegiatan promosi tertentu. Lalu yang selanjutnya itu memutuskan bauran promosi. Nah, memutuskan bauran promosi itu merupakan proses penting dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Nah, bauran promosi ini itu merujuk pada kombinasi berbagai elemen promosi yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Nah, perusahaan ini dapat memutuskan bauran promosi yang tepat untuk mencapai tujuan pemasaran mereka dengan efektif. Nah, dalam pemasaran produk juga terdapat beberapa jenis bauran promosi yang sering mungkin dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah iklan. Nah, iklan ini itu dapat disampaikan melalui berbagai media
seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, billboard, serta media digital seperti internet dan media sosial. Nah, yang kedua itu ada promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini itu mencakup berbagai aktivitas promosi yang ditujukan untuk merangsang pembelian langsung seperti diskon, kupon, kontes, hadiah, dan program loyalitas lainnya. Nah, yang ketiga itu ada hubungan masyarakat atau public relations. Nah, hubungan masyarakat ini itu melibatkan upaya untuk membangun dan memelihara hubungan positif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, lalu yang keempat itu ada pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung ini itu melibatkan komunikasi langsung antara perusahaan dan konsumen potensial. Nah, biasanya itu melalui surat langsung atau telepon, bisa juga menggunakan email, pesan teks, atau iklan online yang ditargetkan secara spesifik. Nah, yang kelima itu ada sponsorship. Nah, di sponsorship ini itu melibatkan dukungan finansial atau materi kepada suatu acara, organisasi, atau individu dengan tujuan untuk mendapatkan exposure merek yang positif. Nah, yang keenam itu ada penjualan personal. Nah, penjualan personal ini itu melibatkan interaksi langsung antara perwakilan penjualan perusahaan dengan konsumen potensial untuk menjelaskan produknya, lalu menanggapi pertanyaan dan membantu dalam proses pembelian. Nah, yang terakhir itu ada pemasaran digital. Pemasaran digital ini itu mencakup berbagai strategi promosi yang menggunakan platform digital seperti situs web, media sosial, mesin pencari, email, dan konten online untuk mencapai konsumen potensial. Nah, selanjutnya itu ada mengukur hasil komunikasi. Nah, mengukur hasil komunikasi ini itu merupakan langkah penting dalam strategi komunikasi yang efektif. Nah, dampak dari mengukur hasil komunikasi ini itu dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas pesan yang disampaikan, serta membantu mengevaluasi apakah tujuan komunikasi telah tercapai. Nah, ada beberapa hasil yang umum dari pengukuran komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama kesadaran merek. Nah, kesadaran merek ini itu adalah tingkat pengetahuan dan pengenalan merek di antara target audiens. Lalu yang kedua persepsi merek. Nah, di mana bagaimana merek dipahami dan dinilai oleh audiens, misalnya kualitas, keandalan, atau nilai yang diberikan. Lalu yang ketiga ada preferensi merek. Nah, preferensi merek ini maksudnya itu tingkat kecenderungan konsumen untuk memilih merek tertentu dibandingkan dengan pesaingnya. Yang keempat itu ada dampak kampanye. Nah, di mana pengaruh kampanye pemasaran terhadap perilaku konsumen seperti peningkatan penjualan, pengunjung situs web, atau unduhan aplikasi. Nah, yang kelima itu keterlibatan konsumen. Nah, keterlibatan konsumen ini maksudnya itu tingkat interaksi dan partisipasi konsumen dengan konten pemasaran. Misalnya jumlah like, share, atau komentar di media sosial. Nah, yang keenam itu konversi. Nah, konversi ini maksudnya itu tingkat konversi konsumen dari tahap pengetahuan atau minat menjadi tindakan pembelian atau tindakan lain yang diinginkan. Nah, yang ketujuh itu ROI atau Return on Investment. Nah, ROI ini itu efisiensi pengeluaran pemasaran dibandingkan dengan hasil yang dicapai yang dapat diukur dalam bentuk pendapatan tambahan atau keuntungan yang dihasilkan dari kampanye. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.